Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Video ini merupakan part yang kedua dari materi pengulangan, yaitu membahas mengenai repeat. Nah, bentuk umum dari repeat itu yang pertama adalah inisialisasi, kemudian repeat, dan kemudian aksinya. Sehingga di sini, nah, karena dia langsung masuk, berarti nanti dari inisialisasi ini bagaimana caranya, atau tidak ada apapun boleh masuk, ya. Tidak harus ada kondisi di awal. Jadi kondisinya itu di terakhir. Nah, kondisi di terakhir ini ya, dia adalah kondisi supaya berhenti. Jadi tidak kembali lagi seperti itu. Hampir mirip dengan yang punyanya while, di mana ada kondisi, tapi kondisi di while itu adalah jika terpenuhi baru melakukan aksi 1 dan aksi 2. Sedangkan kalau repeat dia langsung tanpa memenuhi suatu kondisi terlebih dahulu, dia langsung masuk ya. Kemudian nanti dia kondisi di terakhir itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi berarti dia akan berhenti. Nah, secara flowchart ya, itu bisa digambarkan seperti ini. Ini start, kemudian langsung melakukan aksi 1, aksi 2 ya. Yang pastinya sudah ada inisialisasi. Inisialisasi harus di luar dari loopingan. Kemudian apakah kondisinya terpenuhi? Kalau iya berarti stop. Kalau tidak berarti kembali lagi melakukan aksi 1 dan aksi 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aksi di dalam badan pengulangan diulang sampai kondisi boolean bernilai true. Jadi di sini sampai dengan true. Jika kondisinya masih false berarti dilakukan lagi ya, diulang lagi. Karena proses pengulangan suatu saat harus berhenti, maka di dalam badan pengulangan harus ada aksi yang mengubah nilai peubah kondisi. Jadi ini ada increment A atau decrementnya. Jadi boleh increment, decrement, ataupun error. Nah, kalau di while, seperti yang saya contohkan, di while itu kan kondisinya adalah errornya lebih besar 0,0001. Sehingga kalau errornya masih sebesar itu, maka dia masuk. Inisialisasinya kita masukkan aja 1, berarti nanti langsung masuk. Sedangkan di sini, itu tanpa inisialisasinya adalah seperti for. Jadi dia adalah nilai yang terendah. Jadi langsung masuk melihat kondisinya, ya kondisinya kalau belum berarti dia kembali lagi. Jadi inisialisasi bisa ada bisa enggak sih kalau misalkan error ya. Karena apa? Di sini ketika sudah menghitung y-topinya, ketemu y-topinya berapa, baru errornya dihitung. Errornya adalah dari misalkan dia hasilnya adalah 1 atau 3 gitu ya. Kemudian berarti nanti di kondisinya apakah error kurang dari 0,001. Jadi errornya kecil seperti itu. Apakah errornya sudah kecil gitu. Kalau misalkan belum berarti melakukan lagi di aksi 1 dan aksi 2. Sedangkan kalau sudah tahu bahwa errornya kecil berarti dia sudah stop. Karena ya, seperti itu. Jadi berbeda antara kondisi pada repeat maupun kondisi pada while. Nah, untuk inisialisasi, kalau misalkan nanti di sini ada increment atau decrement, secara otomatis berarti ada inisialisasi. Karena biar tahu startnya kenaikannya mulai dari berapa ya. Saya contohkan yang pertama adalah mencetak angka 1 sampai A. Saya akan merubah ya, yang while tadi 1 sampai A akan saya ubah untuk yang repeat. Nah, kalau seperti ini while 1 sampai A, clear screen-nya tetap, bright-nya tetap, read line-nya tetap, kemudian I1 biarin terlebih dahulu saja. Di sini kita tulis repeat. Seperti ini, kemudian kita beri begin. Oke, beginnya tidak usah, kita hapus. N-nya kita ganti dengan until. Nah, kalau di sini until kita tahu nanti I-nya itu adalah sampai dengan A ya. Karena sampai dengan A berarti dia berhenti ketika I sama dengan A. Atau
Sebenarnya kalau misalkan menulisnya seperti ini, berarti dia nanti untuk I1 sudah masuk ya. Kemudian apakah I-nya sama dengan A? Belum, karena dia sudah, sorry, I-nya ditulis 1, kemudian naik 1 berarti 2. Berarti I-nya sekarang 2. Ketika I2 berarti di sini nanti adalah misalkan ini 2 ya, berarti dia masih repeat lagi. Nah, contohnya saja misalkan ini 3 ya, biar kita tahu. 2 kan, apakah I2 itu sama dengan 3? Tidak, berarti kita menulis lagi I-nya 2, baru nambah, yaitu I-nya 3. Ketika I-nya 3, berarti di sini apakah 3 sama dengan 3? Iya, berarti dia lanjut ke red key. Secara otomatis berarti angka yang ketiga itu tidak ditulis. Oleh karena itu kalau mau menuliskan boleh seperti ini. Saya coba untuk compile ya. Kalau kayak gini sudah betul karena ketika ininya 3, kemudian apakah I yaitu 3 sama dengan 3 plus 1, 4? Tidak, berarti dia masuk. Ya, berarti nanti nulisnya sampai dengan 3. Berarti nanti ada angka 1, 2, 3. Sudah benar, karena yang ditulis adalah angka 1 sampai dengan angka 3. Saya coba compile. Oke, sukses. Saya running ya. Saya running ke 5 saja. Oke, kalau 5 seperti ini. Oke, saya escape. Kemudian, boleh kalian menuliskan sama dengan atau kalian tuliskan until I lebih besar, jangan diberi sama dengan. Seperti ini, bisa saja seperti ini ya. I lebih besar A. Jadi ketika ini misalkan A-nya tadi 3 dan I-nya 1 masuk ya. Oke, 1 tulis, kemudian naik 1, berarti 2. Apakah 2 lebih besar daripada 3? Tidak, berarti dia naik lagi. 2 dicetak, kemudian ditambah 1 berarti 3. Apakah I-nya yaitu 3 lebih besar daripada 3? Tidak ya. Oleh karena itu dia naik lagi cetak 3. Baru nanti increment I-nya ini adalah 4. Apakah 4 lebih besar daripada 3? Iya, berarti dia read key-nya sudah stop. Ya, repeat-nya sudah stop. Kemudian dia lanjut ke read key. Kita compile. Successful. Kita running. Misalkan ini 6. Nah, seperti ini. Jadi ini boleh untuk yang punyanya repeat ya. Repeat. Seperti ini. Kemudian saya akan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah mencetak angka A sampai dengan 1. Nah, ini adalah program yang while A sampai 1. Saya save as terlebih dahulu untuk repeat. A sampai dengan 1. Oke. Kemudian saya ganti nama programnya menjadi repeat. Kemudian berarti hampir sama dengan yang tadi. While-nya diganti repeat. Oke, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu sampai sini ya. Klik kanan, clear. Kemudian N-nya kita ganti until. Kemudian kondisinya. Nah, di sini karena kita masukannya adalah A ya, 3 misalkan seperti itu, berarti lebih enak karena di sini adalah A sampai dengan 1, berarti lebih enak kalau misalkan dia langsung dicetak saja. Oke, lebih enak seperti ini ya, dicetak saja langsung, berarti nanti ketika ininya 3, berarti langsung masuk, kemudian tulis 3. Nah, kalau mau lebih sederhana, berarti kan setelah 3 kita turunkan, yaitu decrement ya. Dec dari nilai dari A, seperti ini. Secara otomatis nanti di sini dia 3 cetak, kemudian dikurangi 1, berarti 2 sekarang A-nya. Berarti apakah 2, berarti ini nanti ada A ya. Apakah supaya berhenti di 1, maka A-nya harus kurang dari sama dengan 1. Oke, kurang dari 0. Kita coba ya. Kalau misalkan A kurang dari 0. Ketika ini ketika 3 kan ya, kita masukkan tadi 3. Berarti cetak 3, kemudian dikurangi 1 yaitu 2. Apakah 2 kurang dari 0? Tidak, ya kan?
berarti dia masuk lagi. Tulis 2, kemudian dikurangi 1 berarti 1, ya. Apakah 1 kurang dari 0? Tidak, berarti dia masuk lagi cetak 1. Nah, cetak 1 baru ini dekremennya ya, 1 dikurangi 1 adalah 0. Apakah A yaitu 0 kurang dari 0? Karena kita mau stop di sini berarti beri sama dengan. Ya, seperti itu. Kalau kayak gini sudah selesai. Tapi kalau misalkan yang kalian inginnya di sininya 1, seperti ini, tanda simbol apa sih yang ada perlu di sini ya? Kita dari 3. Sama-sama masukkan 3. Kemudian tulis 3 kurangi 1 berarti 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak, ya kan? Berarti masuk lagi, ya. 2 dicetak, kemudian 2 dikurangi 1, 1. 1 apakah kurang dari 1? Dia adalah sama dengan, ya. Kalau sama dengan di sini agak bingung nanti ya. Jadinya kalau kurang dari padahal dia sama dengan ya, tepat ya. Berarti tidak ya, masihan berarti masuk 1 seperti ini. Masuk cetak 1 baru dikurangi 0. Apakah 0 kurang dari 1? Berarti sudah iya. Oke, berhenti. Kita coba, kita compile terlebih dahulu. Sukses, kita running ya. Kita running masukkan 3 saja. Nah, berarti ini sudah betul. Karena satunya ikut keluar ya. Setelah kita tahu semuanya for, repeat, dan juga while, kita akan membandingkan ketiga jenis pengulangan tersebut. Jadi meskipun kadang-kadang bisa digunakan untuk fungsi yang sama dari ketiga struktur pengulangan atau jenis pengulangan, sebaiknya digunakan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Jadi di sini for itu ya untuk digunakan saat banyak pengulangannya itu sudah dapat dipastikan. Jadi diulang sebanyak 5 kali, 10 kali lebih enak menggunakan for. Sedangkan while sama repeat itu digunakan ketika pengulangannya dihentikan atau diproses jika kondisinya terpenuhi. Kalau while itu adalah jika kondisinya terpenuhi maka dilakukan. Sedangkan kalau repeat itu kalau kondisinya terpenuhi berarti dia sudah stop. Ya. Kemudian untuk perbandingan while dan repeat lebih jelasnya seperti ini. Jadi di while itu pemeriksaan kondisi dilakukan di awal pengulangan karena dia sudah tahu bagiannya atau strukturnya setelah while adalah kondisi. Secara otomatis kondisi itu ada di awal. Sehingga nanti kalau misalkan setelah perhitungan itu dilakukan ada kemungkinan bahwa badan pengulangan itu tidak dimasuki. Jadi misalkan inisialisasinya itu kita set berapa sehingga kondisinya ini tidak terpenuhi. Berarti kan dia langsung next setelah while ya. Setelah n titik koma. Sehingga badan pengulangannya tidak pernah dimasuki. Dan di sini pengulangan dilakukan jika kondisinya bernilai true. Sedangkan repeat kondisinya berada di akhir dan dia pasti dimasukin karena tidak ada kondisi di awal, maka dia langsung masuk tapi dilihat kondisi yang di akhir itu bagaimana caranya supaya dia stop ya. Dimana pengulangan dilakukan jika kondisinya bernilai false. Jadi kalau bernilai true berarti dia adalah stop. Sehingga apapun inisialisasinya sebenarnya, apapun nilainya itu pasti memasuki badan pengulangan karena kondisinya berada di akhir. Nah, di sini gunakan struktur while pada kasus yang mengharuskan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi objek tersebut sebelum dimanipulasi atau sebelum diulang ya, sebelum dilakukan aksinya. Kemudian gunakan struktur repeat pada kasus yang terlebih dahulu, yang dia harus masuk baru dicek kondisinya, apakah dia false atau true. Seperti itu. Seperti kalau misalkan contohnya yang OLS atau optimasi itu berarti kan menginginkan sebuah error. Kalau error itu kan dihitung di akhir, bukan di awal. Oleh karena itu dia lebih baik gunakan repeat. Contohnya untuk yang while itu adalah, oh ya, betul. Kalau while itu contohnya gini,
ketika kita menghitung suatu matriks, determinan dari matriks, ya. Oh, sorry, inverse dari matriks, kan diharuskan determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kondisi determinan sama dengan 0, ya, kondisi determinan sama dengan 0 itu kan ada di while berarti. Jadi di situ kita tahu bahwa jika determinannya itu sama dengan 0, maka tidak bisa menghitung inverse-nya. Seperti itu. Makanya kondisinya di awal ya. Di awal berarti menggunakan yang while, bukan yang repeat. Sekian dulu untuk pertemuan materi pengulangan. Terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.